Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Saparida Mulyani, mahasiswi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum Matematika. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar, cara membuat program tahunan dan program semester dari materi SMA kelas 10 semester ganjil, tahun pelajaran 2019-2020, kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pertama saya akan memperlihatkan terlebih dahulu buku yang saya gunakan untuk mengalokasi waktu efektif belajar, membuat program tahunan dan program semester. Ini adalah buku matematika edisi revisi 2017 untuk kelas 10. Selanjutnya, materi SMA kelas 10 semester ganjil itu ada 3 bab. Bab pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, ada 3 subbab. Bab kedua ada 2 subbab, dan bab ketiga ada 6 subbab. Selanjutnya ini adalah daftar isi dari buku tadi. Nah, sebelum kita membuat perhitungan alokasi waktu efektif belajar seperti ini, nah jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu kalender pendidikannya. Nah, ini adalah kalender pendidikan. Nah, kita analisis terlebih dahulu karena kita membahas materi SMA kelas 10 yaitu semester ganjil, maka kita menganalisis kalender pendidikannya itu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini sudah ada bulan Juli. Kita lihat pada bulan Juli ini ada 5 minggu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada minggu kelima ini kan hanya 3 hari yang efektif, yang putih nih. Nah, jadi kita tambahkan 2 hari pada bulan Agustus. Nah, jadi pas 5 minggu pada bulan Juli. Nah, bagaimana cara menentukan minggu ini efektif atau tidak? Mari kita lihat pada minggu pertama, ini ada warna hijau. Minggu pertama ini ada warna hijau, yaitu penerimaan peserta didik baru. Maka sudah jelas bahwa kita pada minggu pertama itu belum belajar. Nah, makanya minggu pertama itu belum minggu efektif atau minggu tidak efektif. Untuk minggu kedua, ini juga sudah jelas karena full ada kegiatan seperti pengumuman PPDB, daftar ulang PPDB, dan PLS. Nah, kita lihat pada minggu ketiga ini tanggal 15 warna orange ada permulaan tahun ajaran baru. Jadi, minggu ketiga ini kita sudah mulai belajar atau kita sudah mulai efektif belajar. Dan karena kalendernya juga warna putih. Nah, kalau kalendernya berwarna putih itu artinya minggu tersebut efektif atau hari tersebut efektif, di mana kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk jam pelajaran di materi pada SMA kelas 10 semester ganjil itu ada 4 jam pelajaran per minggunya. Jadi, karena di dalam bulan Juli itu ada 3 minggu, jadi 3 minggu itu dikali dengan 4 jam pelajaran. Sehingga di dalam bulan Juli itu ada 12 jam pelajaran matematika. Nah, begitulah cara menganalisis kalender ini, kalender pendidikan ini sampai dengan bulan Desember. Sehingga kita bisa membuat perhitungan alokasi waktu efektif belajar seperti ini. Ini ada 4 kolom bulan, minggu efektif, jam pelajaran, dan keterangan. Untuk bulan Juli sampai Desember, kemudian untuk minggu efektif, kita tuliskan sesuai dengan apa yang sudah kita analisis pada kalender pendidikan sebelumnya. Begitu juga untuk jam pelajaran. Nah, setelah itu kita jumlahkan minggu efektif dan jam pelajarannya. Untuk jumlah minggu efektif itu ada 19. Jadi di selama semester ganjil itu ada 19 minggu efektif. Dan jam pelajarannya itu ada 76. Sehingga pada semester ganjil itu ada 76 jam pelajaran matematika. Ini. Sedangkan untuk keterangan, ini adalah keterangan dalam minggu-minggu yang tidak efektif atau kegiatan-kegiatan di dalam minggu tidak efektif. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat program tahunan? Nah, ini adalah format program tahunan, ada kolom semester, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Untuk semester ganjil berarti semester
Sedangkan untuk kompetensi dasar, kita bisa lihat di dalam buku yang kita gunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan buku ini, nah ada kompetensi dasarnya. Jadi saya copy atau ketik ulang di kolom kompetensi dasar program tahunan ini. Nah, bagaimana cara menghitung alokasi waktu atau JP pada kolom ini? Nah, sebelum kita menentukan jam pelajaran atau alokasi waktunya, kita harus melihat materinya terlebih dahulu. Jika sekiranya materinya itu sulit atau panjang, kita kasih jam pelajarannya itu lebih. Seperti di sini, pada bab ketiga, materi ketiga, yaitu tentang fungsi, saya tentukan 28 jam pelajaran. Sedangkan untuk bab pertama itu 24, bab kedua 24. Dan ditotalkan seluruh jam pelajaran ini totalnya adalah 76. Jadi total jam pelajaran yang ada pada program tahunan itu totalnya harus sama dengan jam pelajaran pada alokasi waktu. Selanjutnya, bagaimana cara membuat program semester? Nah, ini adalah format program semester. Di sini saya membuat ada 34 kolom. Ada kolom kompetensi dasar, bab atau subbab, jumlah JP, kemudian seluruh bulan seluruh bulan pada semester ganjil dari Juli sampai Desember, kemudian kolom keterangan. Nah, di sini ada kolom kecil-kecil 1 2 3 4 ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Nah, untuk kompetensi dasar itu sama dengan program tahunan. Jadi kita bisa mengcopy atau kita ketik ulang. Nah, untuk bab atau subbab, nah ini kita lihat dari materi yang sudah saya paparkan di awal tadi, atau kita bisa lihat dari daftar isi buku yang kita gunakan. Untuk jumlah JP itu tadi kita sudah tentukan pada program tahunan. Nah, untuk bab pertama atau materi pertama itu 24. Jadi di sini kita masukkan 24. Nah, sebelum kita mengisi kolom-kolom yang kecil ini, jadi kita harus tandai terlebih dahulu minggu-minggu tidak efektifnya. Seperti pada minggu pertama bulan Juli ini ada warna merah. Pada keterangan warna merah ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Warna hijau penerimaan peserta didik baru. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, karena bab pertama atau materi pertama itu memiliki 3 subbab, maka kita bagi 24 ini ke 3 subbab itu. Nah, di sini saya sudah bagi. Pada subbab pertama, saya tentukan 4 jam pelajaran. Karena materinya itu sedikit dan masih mudah. Nah, 4 jam pelajaran ini saya taruh di minggu ketiga bulan Juli. Dan untuk subbab kedua itu ada 10 jam pelajaran. 4 jam pelajaran saya taruh di minggu keempat bulan Juli. Dan 4 jam pelajaran di minggu kelima. Selanjutnya ada 2 jam pelajaran di minggu pertama bulan Agustus. Jadi totalnya ada 10. Untuk subbab ketiga ada 10 jam pelajaran juga. Jadi di sini karena tadi di atasnya minggu pertama bulan Agustus hanya 2 jam pelajaran, maka kita harus genapkan menjadi 4 jam pelajaran. Sehingga kita tambah 2 jam pelajaran pada minggu pertama bulan Agustus pada subbab ketiga ini. Jadi totalnya pas 4 jam pelajaran. Nah, selanjutnya 4 jam pelajaran pada minggu ketiga dan 4 jam pelajaran pada minggu 4 jam pelajaran pada minggu kedua dan 4 jam pelajaran pada minggu ketiga. Begitu juga seterusnya sampai bab ketiga atau sampai selesai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.